Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa berkumpul di luar yang berbahagia ini. Lalu lupa salawat beriring salam kita yang bisa mengucapkan yang semuanya kita harapkan dari kemudian. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim Siregar Eskom MPDT selaku dosen 60 mata kuliah dan juga teman-teman sekalian. Adapun yang berdiri di sini ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Interaksi Manusia yang berjudul Terapi dan Ragam Dialog. Perkenalkan terlebih dahulu saya di sini Wahyudi sebagai moderator dan juga teman-teman saya. Nama saya Sofana Mas Siregar. Perkenalkan nama saya Sultan Asharia Sibuan. Perkenalkan nama saya Putriani Sibuan. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada pemateri untuk membacakan materi kita. Baik, segala piranti interaktif. Piranti interaktif perangkat atau teknologi langsung dengan komputer atau sistem digital. Piranti ini dapat mencakup berbagai jenis seperti keyboard, mouse, dan sentuh dengan digital, mikrofon untuk pengenalan suara, kamera untuk pengenalan gerakan dan lainnya. Tujuan piranti interaktif adalah memfasilitasi interaksi antara manusia dan komputer secara efisien, intuitif dan responsif sehingga memungkinkan pengguna untuk mengontrol, mengakses atau berkomunikasi dengan sistem digital sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pengertian piranti interaktif. Untuk berinteraksi dengan komputer, perlukan alat-alat untuk memasukkan data input device dan mengeluarkan hasil olahan output device. Berikut ini dibahas berbagai alat yang melibatkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Pertama ada keyboard, kemudian ada nomor 2 ada penunjuk, kemudian ketiga mengambil gambar set format, kemudian keempat mengambil gambar set format, kemudian kemudian yang keenam layar tampilan. Saya kembalikan ke moderator. Di sini teman kami akan melanjutkan materi. Sejarah ragam dialog. Sejarah ragam dialog dalam interaksi manusia dan komputer diringkas sebagai berikut. Pada awalnya interaksi manusia dengan komputer dimulai dengan antar muka baris pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan pengguna harus memasukkan perintah teks secara langsung untuk menjalankan program atau fungsi. Perkembangan tentu terjadi pada tahun 1970-an dengan munculnya antarmuka grafis UI yang populer pada 1980-an, memungkinkan interaksi melalui pengguna mouse, ikon, dan jendela grafis. Ini membuat interaksi dengan komputer lebih
tujuan agar pelajaran bagi interaksi manusia dan komputer melalui perintah pengembangan teknologi kecerdasan buatan AI pada 2010-an menghasilkan asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Pengertian ragam dialog. Pengertian ragam dialog adalah mengacu pada beragam cara atau metode interaksi yang digunakan dalam komunikasi atau penukaran informasi antara manusia dengan komputer atau sistem digital. Ragam dialog mencakup berbagai teknik dan antarmuka yang memungkinkan pengguna interaksi dengan komputer secara efektif dan efisien. Jenis-jenis ragam dialog. Ragam dialog, kekurung dialog style, kekurung. Cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Kekurung cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadi komunikasi antara manusia dan komputer. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Yang pertama ada sifat ragam dialog, yaitu ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi. Yang kedua karakteristik ragam dialog. Pertama ada konsisten, kedua umpan balik, tiga observasibilitas, empat kontrolabilitas dan efisiensi dan keseimbangan. Ketiga ada kategori ragam dialog. Dialog berbasis perintah tunggal atau complex line dialog. B. Dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. C. Antarmuka berbasis bahasa alami. D. Sistem menu. E. Dialog berbasis pengisian formulir. F. Antarmuka berbasis ikon. G. Sistem penjendelaan. Saya kembalikan kepada Bapak. Di sini kami buka sesi tanya jawab pada teman-teman sekalian. Kepada dua orang penanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Damayanara, pensiun 21 Di sini saya ingin bertanya, apa tujuan dibuatnya ragam dialog pada IMK? Terima kasih. Ragam dialog pada IMK, interaksi manusia dan komputer. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok pertama, yaitu saya adalah seperti apa sistem yang dapat mendorong pengembangan mentalitas saat berinteraksi dengan komputer. Pengembangan mentalitas saat berinteraksi. Berikan kami waktu sekitar 10 menit untuk Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudari yang akan dijawab oleh saudara Sofian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Widya. Pertanyaannya, apa tujuan dibuatnya ragam dialog pada IMK? Tujuannya dibuat untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan penggunaan, dan kualitas pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem komputer atau aplikasi.
seperti contoh mempermudah komunikasi, kemudian melakukan kesalahan, kemudian meningkatkan keterlibatan pengguna, kemudian keempat meningkatkan aksesibilitas dan kembalikan kemudahan. Baik, apakah jawaban dari kami dapat diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zapoya yang pertanyaannya, seperti apa sistem yang mendorong pengembangan mentalitas saat berinteraksi pada komputer? Sistem yang mendorong pengembangan mentalitas saat berinteraksi dengan komputer adalah sistem yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan intelektual, kreativitas, dan pemahaman pengguna tentang teknologi. Contohnya kurikulum pembelajaran adaptif, 2 umpan balik konstruktif, 3 simulasi dan permainan edukatif, 4 kolaborasi dan komunitas, 5 kostumisasi dan kendali pengguna, dan 6 konten edukatif yang beragam. Apakah saudara Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Untuk 2 penanya kami persilakan. Pas. Kepada saudara Erlangga, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Erlangga, perwakilan kelompok 3 ingin bertanya mengenai sifat ragam dialog terkhusus pada keluasan. Tolong sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh analogi yang dimaksud dengan sifat ragam dialog terkhusus pada keluasan. Terima kasih. Maaf, kepada saudara Erlangga bisa dimulai bertanya. Oh. Baik, kepada satu penanya, silakan. Kepada saudara Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, coba Anda jelaskan bagaimana proses karakteristik ragam dialog sehingga dia melahirkan konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Apakah keenam itu berhubungan atau memiliki makna tersendiri? Terima kasih. Silakan Anda jelaskan. Ngeri. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara yang akan dijawab oleh saudara Surya Sadi. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Erlangga. Yang pertanyaannya, apa pengertian dari keluasan dan kasih contohnya? Pengertiannya, pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, platform pembelajaran online. Yang kedua, permainan edukatif. Yang contohnya Khan Academic, Coursera, dan Udemy. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada saudara Erlangga, apakah dia berikan Puas banget. terima kasih. Sama-sama. Baiknya akan dijawab oleh saudari. Pada saudari kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Citra Halomuan dan Sution. Mana pertanyaannya adalah, apakah keenam karakteristik tersebut berhubungan? Ya, berhubungan. Keenam karakteristik yang saya sebutkan sebelumnya memang berhubungan erat dan dapat saling melengkapi dalam konteks pengembangan sistem yang mendorong pengembangan mentalitas saat berinteraksi dengan komputer. Saya kembalikan kepada moderator. Proses pengumumannya. Baik, kepada saudara Putra, sebagai jawaban kami. Ya, terima kasih. Saya terima dengan baik. Baik, cukup sekian.
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya boleh